Salam BUMDes sukses. Temu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelasin seperti apa sih mudahnya aplikasi ini dibandingkan teman-teman aplikasi yang lain. Nah, coba sekarang kita lihat langsung aja dalam aplikasinya. Di aplikasi ini kita kelompokkan dalam empat halaman dengan fungsinya masing-masing. Jadi ada halaman pertama itu halaman admin, yaitu di mana yang bisa mengakses admin BUMDes, pengawas, atau mungkin kepala desa, mau ngecek seperti apa perkembangannya juga bisa di situ. Nah, di admin ini, data yang ada di admin itu dihasilkan dari pengelolaan data dari unit-unitnya. Nah, unit-unitnya juga dikelompokkan. Nah, ada kelompok perdagangan, produksi, dan budidaya dalam satu halaman. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang basisnya jasa, pelayanan jasa gitu. Dan juga di dalam halaman kelompok keuangan, layanan keuangan ya. Nah, itu semua mempermudah ya. Nah, seperti apa? Kita bisa lihat. Nih, pertama kita lihat dulu di admin. Nah, di admin ini kita bisa menyeting bagi hasil user. Nah, kita bisa melihat nih di neraca. Neraca itu berdasarkan tanggal ya, kita lihat. Nah, ini neraca akumulasi dari awal sampai akhir ya. Nah, ini ada di kas, ada masing-masing kasnya ada berapa, terus apa namanya itu total aktifanya, total hutangnya, kemudian total modalnya. Ini semua akan apa namanya terdata dari kelompok unit-unit yang ada tadi. Nah, misalnya di kelompok perdagangan sendiri, keuangan sendiri, jasa sendiri, nanti akan jadi satu di sini. Datanya akan masuk jadi satu terintegrasi. Atau kalau mau per unit juga bisa nanti dicetak per unitnya. Tapi ini sudah langsung terintegrasi jadi satu. Jika penggunaannya dalam satu laptop atau terkoneksi dalam jaringan, ya misalnya jaringan lokal gitu, atau yang bisa juga dengan online. Nah, aplikasinya kita online kan juga bisa. Kalau offline, kita bisa terintegrasi jika dalam satu komputer atau digunakan dalam jaringan dengan kabel atau dengan WiFi gitu ya. Atau juga terintegrasi melalui jaringan internet. Nah, misalnya jika offline total dan terpisah-terpisah, ya bisa digunakan per unit masing-masing. Nanti laporannya bisa per unit, kemudian diolah di admin BUMDesnya untuk neraca totalnya gitu misalnya ya. Nah, ini kita bisa melihat neraca yang dihasilkan dari transaksi-transaksi. Transaksinya juga nanti mudah kita lihat di halaman unit-unitnya. Kemudian juga bisa melihat laba rugi nih. Nah, laba rugi berdasarkan periode. Bisa dalam satu bulan gini ya, Oktober, atau dalam satu tahun, atau per berapa bulan gitu misalnya. Per 3 bulan, per 4 bulan, atau berapa ya. Misalnya ini dari Januari sampai Desember misalnya. Nah, ini kita bisanya per tahun dari Januari sampai Desember. Jadi tidak bisa loncat tahun ya. Jadi misalnya kita mulai dari September terus nanti sambung ke depannya misalnya sampai tahun berikutnya itu kita nggak bisa, sistemnya hanya mengcover dari Januari sampai Desember. Jika mau seperti itu kita nanti ceknya bisa misalnya kita mulai Agustus sampai Desember dulu. Nah, kemudian dari Januari berlanjut ke Desember lagi. Nah, ini juga dihasilkan secara otomatis nih dari transaksi-transaksi di unit-unitnya. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan buku besar. Nah, kita bisa lihat rincian transaksi. Nah, rincian transaksi yang terjadi di kas masing-masing unit itu kita bisa lihat. Misalnya kita mau cek kas perdagangan itu ada transaksi apa aja dari kapan sampai kapan. Nah, misalnya dari tanggal 1 September sampai sekarang tanggal 19 misalnya kita cek. Nah, ini apa aja transaksi yang terjadi di situ kita ada. Ada ini tarik tunai untuk modal, untuk beli komputer. Nah, rinciannya ada semua di sini ya. Nah, ini juga kita bisa cetak. Nah, ini buku besarnya unitnya ini bisa kita cetak. Nah, ini untuk kas perdagangan. Misalnya kalau untuk akun kas, misalnya unit simpan pinjam, misalnya apa aja yang terjadi, kita tinggal ganti aja itu, kemudian kita tampilkan. Nah, ini ada. Ini juga kita bisa cetak sendiri.
Nah, ini per unitnya. Jadi kita bisa nyocokkan nanti apa yang terjadi di unit-unitnya kita bisa lihat langsung dan ini sudah terakumulasi. Nah, dari mana data-data ini dihasilkan? Kita masuk ke halaman unitnya. Misalnya kita masuk di unit dagang ya. Nah, kalau unit dagang ini transaksinya ada di kas masuk, kas keluar, kemudian juga nanti ada dari pembelian dan penjualan. Nah, ini otomatis. Mudahnya bagaimana? Kalau kas masuk, kas keluar itu gimana? Tinggal gini, kas masuk, langkahnya cukup mudah nih. Klik kas masuk ya. Ini uang masuk gitu. Klik tambah, isikan tanggalnya, kemudian dimasukkan kemana? Nah, dimasukkan misalnya ke kas unit perdagangan. Kemudian klik tambah lagi. Ini dari mana sumbernya atau sebagai apa? Misalnya sebagai modal. Ya, ini sebagai modal BUMDes misalnya terima dana dari mana gitu ya. Misalnya berapa 10 juta. Nah, gini ya. Jadi ini bisa sebagai modal dari luar gitu sebagai modal atau masuk dari luar juga sebagai pendapatan. Dari pendapatan apa gitu ya. Misalnya ini yang dari modal, masuknya sebagai modal nih, kas masuk sebagai modal ditambah. Misalnya kalau ini udah kita tinggal simpan. Misalnya ada lagi dari pendapatan ya tinggal diklik tambah, tanggal berapa, masuk kemana, ya masuk ke kas ini, kemudian tambah didapat dari mana, masuk kemana gitu ya, pendapatan. Nah, misalnya kita dari pendapatan lain-lain. Nah, misalnya penjualan apa gitu ya misalnya. Nilainya berapa? 1 juta lagi. Nah, kemudian klik tambah, kemudian simpan. Nah, seperti itu. Hanya seperti itu. Kemudian kas keluar juga sama, tinggal pencet kas keluar. Nah, klik tambah, isikan tanggalnya, diambil uang itu dari mana? Nah ya, diambilkan dari kas misalnya, kas unit itu. Kemudian tambahkan, digunakan untuk apa? Misalnya inventaris ya, kita tulis inventaris. Nah gitu ya, tarik. Nah misalnya ini beli laptop, beli printer misalnya atau apa. Berapa harganya? Misalnya 3 juta. Nah, 3 juta tambahkan. Kemudian misalnya ada lagi kita nggak perlu ngulang dari kas keluar ini, cukup klik tambah ini kalau ada lagi. Kita cari misalnya sekarang tadi udah beli laptop, sekarang jadi beban misalnya. Cari beban apa? Misalnya beban transportasi, cari di sini beban transportasi operasional gini ya misalnya. Kita klik. Ini misalnya transport. Jumlahnya berapa? Misalnya 100.000. Nah, kemudian klik tambahkan. Nah, seperti itu aja. Kemudian kita simpan. Nah, ini nanti akan otomatis nanti menghasilkan. Nah, misalnya ada pembelian, kita cukup klik pembelian. Setelah kita buat daftar stok-stoknya itu di aplikasi dalam video-video yang lain sudah dijelaskan caranya. Nah, kita nanti daftar stok, kita nyetok pelanggan, kita nyetok pelanggan. Kita tuliskan data pelanggan, kita inputkan data supplier, kemudian kita inputkan daftar stok, kemudian penyesuaian stoknya untuk harganya itu, kemudian kita melakukan transaksi penjualan, pembelian akan otomatis. Nah, jika kita misalnya transaksi penjualan, siapa yang beli gitu, ini bisa dicetak. Kita bisa cek ini, misalnya apa aja yang dibeli. Nah, ini barang dagangan, jumlahnya 100, harga pokoknya 15.000, berarti sekian. Nah, ini bisa dicetak. Ini diklik aja, kemudian klik cetak. Nah, ini kita sudah bisa mendapatkan notanya. Jadi kita nggak usah pesen nota, nggak usah cetak nota gitu, nggak usah. Kita langsung aja di print, kemudian kita stempel gitu ya. Misalnya konsumennya membutuhkan nota. Nah, kemudian dari situ, dari transaksi-transaksi tersebut kita langsung bisa tahu ini apa stok barangnya. Kita punya stok barang ada berapa sih? Nah, tanggal 19 misalnya kita tampilkan.
Nah, ini kita punya stok totalnya 1080 piece misalnya. Ini jumlahnya harganya 10.000, totalnya sekian. Nah, gitu ya. Ini bisa dicetak nih daftar stoknya kalau kita mau ngecek gitu. Terus kemudian mutasi barang ya, keluar masuknya barang, stok masuk, hari ini masuknya apa aja gitu bisa. Nah, ini buku besar sama dengan yang tadi itu. Yang di depan tuh kita mau ngecek akun apa dari kapan sampai kapan. Misalnya ini kas unit perdagangan. Kita cek dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 19, tampilkan nih transaksinya. Ya. Kemudian ini juga bisa kita cetak. Nah, ini buku besarnya untuk kas unit perdagangannya. Jadi apa namanya tuh rincian penggunaan dari kas tersebut. Kita tahu keluar masuknya uang tuh apa aja di sini. Nah, kemudian ini buku bantu hutang itu untuk ngecek ya, misalnya kita punya utang berapa gitu ya. Misalnya nah ini kita utang ke toko grosir misalnya dari kapan sampai kapan udah masih berapa utangnya. Nah, kita masih punya utang 2 juta. Misalnya dari awal kapan gitu misalnya. Nah, nih. Jadi kita tanggal 24 bulan 9 tahun 2020 kita punya utang pembelian 2 juta ini belum kita bayarkan. Nah, kemudian buku bantu piutang ini sama. Nah, untuk mengetahui piutang-piutang yang masih pelanggan-pelanggan yang masih punya piutang dengan kita dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini ada nih piutang penjualan, nomor fakturnya sekian, total penjualannya 1,5 juta, baru dibayarkan untuk bukti piutangnya BPP 01 ini 500.000 ya, rinciannya seperti itu. Nah, ini keseluruhan kalau misalnya per usernya yang punya utang itu di sini. Nah, di penerimaan piutang ini kita bisa cek. Nah, kita bisa cek, kita klik tambah. Terus kita tulis tanggal 19 misalnya Sari siapa yang utang nih, utang 1 juta, kita klik oke. Dibayar berapa? Misalnya 500 lagi. Nah, sisa piutangnya masih 500. Kemudian klik aja. Nah, ini sudah diketahui rincian utangnya. Ya, seperti itu ya. Ini untuk buku bantu piutang. Nah, misalnya kalau kita mau ngecek utangnya masih berapa aja nih pelanggan ini, kita klik. Kemudian dari tanggal berapa sampai berapa. Nah, dia sudah nyicil berapa kali. Nah, ini kita cetak. Nah, ini pelanggan 01 nih udah dia hutangnya 1,5 juta, sudah bayar 500, sudah bayar lagi 500. Ya, seperti itu. Berarti totalnya tinggal 500.000. Nih, seperti itu. Ini sudah kita dapatkan secara otomatis. Kemudian kita bisa cek buku bantu bagi hasil. Jika kita sudah melakukan bagi hasil ini, nah ini akan bisa dicek di sini nanti. Nah, bagi hasilnya gimana? Kita mudah. Nah, kita klik bagi hasil. Nah, untuk mengetahui bagi hasil ini mudahnya kayak gitu. Kita tambah, kemudian kita cek sampai tanggal berapa. Misalnya sampai tanggal 19 kita cek untuk bulan ini. Nah, kita punya hasil 1.415.000 nih labanya. Jadi yang dibagi hasil ini adalah laba bersih setelah dikurangi beban-beban. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tinggal klik aja, klik bagi hasil. Nah, seperti ini akan otomatis terbagi. Yang tadi sudah kita setting di admin. Misalnya untuk penambahan modal 60%, totalnya sudah ada nih 849. Kemudian untuk store PAD 424 sekian 30%-nya. Kemudian untuk dana cadangan sekian 10%. Dan secara otomatis simpan. Nanti dibayarkan akan muncul di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga untuk neraca saldo, kita bisa ngecek neraca saldo. Nah, neraca saldo itu kas masuk, kas keluarnya, total apa namanya ya, perputaran uangnya itu ya. Ini di neraca saldo. Kemudian kita bisa cek neraca, ini yang paling penting nih. Aktiva pasifanya. Jadi kita punya aset, punya uang modal berapa, terus sekarang sudah tambah jadi berapa, kita punya apa aja. Wah, kurang lebih seperti itu. Ini klik, tampilkan. Ini berdasarkan tanggal, jadi kita nggak usah bingung pindah kas dari bulan kemarin dipindah saldo awalnya di bulan ini nggak perlu, kita tinggal langsung isikan aja.
gitu ya. Nah, ini kita sudah dapatkan, kita bisa tampilkan. Ini sudah tampil, kemudian bisa dicetak ini neracanya. Nah, bagaimana cara membaca neraca sudah pernah dijelaskan di video yang sebelumnya. Monggo dicari aja. Nah, nanti bisa ditonton sampai selesai, terus syukur-syukur di like dan subscribe. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada neraca-neracanya, total hutangnya berapa, kemudian punya laba berapa, ya, totalnya modal ditambah laba, itu menjadi kekayaan kita, modal kita, kemudian itu digunakan itu berwujud apa aja. Nah, seperti itu ya. Nah, ini neraca. Kita juga bisa cek laba rugi. Nanti aku masukkan tanggal laba rugi seperti tadi ya, misalnya kita dalam 1 bulan tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya tampilkan. Nah, ini kita sudah punya nih pendapatan penjualan. Terus dari pendapatan non operasional kita punya lagi pendapatan penjualan 1.800.000. Terus dari pendapatan bunga bank itu kita punya 1 juta. Pendapatan bunga bank. Pendapatan lain-lain tadi 1 juta, totalnya 2.800.000. Terus HPP kita harga pokok pembeliannya 1.200.000. Total laba kotornya 1.600.000 dikurangi beban-beban. Nah, gitu ya. Nah, ini laba bersih ini. Laba bersih di bulan ini 1.415.000. Inilah nanti yang akan dibagi dengan bagi hasil ini, dengan menu bagi hasil ini. Nah, oke, ini yang untuk halaman perdagangan. Kalau untuk halaman jasa ya kita tinggal keluar, masuk ke halaman jasa, passwordnya. Nah, ini transaksinya juga kurang lebih sama. Ada kas masuk, kas keluar, jurnal. Terus ini ada jenis penerimaannya apa aja gitu ya. Nah, ini kita sudah settingkan misalnya mau bikin jenis penerimaan apa aja, tulis gitu. Nah, sudah pernah dibahas juga di video-video yang lainnya. Nanti keuntungan kita sama nih juga. Ada buku besar, buku bantu bagi hasil, neraca saldo, neraca dan neraca laba rugi per unitnya. Juga secara otomatis kayak tadi. Kemudian ini yang unit jasa, persewaan dan wisata bisa di sini. Kemudian kita klik keluar lagi. Nah, kita masuk ke simpan pinjam misalnya. Passwordnya. Nah, ini juga kita menu-menunya hampir sama. Kas masuk, kas keluar caranya sama. Nah, kemudian di sini kalau di unit simpan pinjam kita masukkan dulu data nasabahnya. Nah, ini data nasabahnya ada data KK yang dibutuhkan, terus data nasabah. Nah, tinggal diisi aja. Nah, ini lebih baik kita data seluruh penduduk desa itu kita data semua juga bisa. Nanti pas minjem tinggal nyari aja. Masukkan nomor KTP-nya udah nanti langsung ketemu. Ya, ini kita sudah inputkan, misalnya ini data KK, nomor KK-nya sekian, anggota keluarganya ada siapa saja, kemudian data nasabah bisa dibuat setelah KK-nya dibuat dulu ya, kita siapkan data KK-nya. Nah, ini misalnya kita bikin, tambah, kita isikan semua. Nah, ini sudah ada nasabahnya, kemudian kita bisa lihat, misalnya cek, oh ini orangnya, nah gitu ya. Nah, seperti itu. Alamatnya mana, ada semua di sini. Nah, kemudian setelah ada data nasabahnya, kita bisa melakukan penyaluran pinjaman. Nah, seperti ini. Kemudian setelah nyalurin pinjaman, ini kita bisa cetak buku pinjaman. Nah, ini misalnya badan usaha mana, kemudian kartu cicilan, nomor kontraknya sekian, namanya siapa, nomor ATP-nya ini, dia alokasi pinjamannya berapa, tanggal cairnya berapa, tanggal cairnya kapan, jatuh temponya setiap tanggal berapa, setoran per bulannya berapa gitu ya. Nih, nanti bisa ditulis, bisa manual, bisa ini di sini. Kemudian ini setelah ada nasabahnya kita terima cicilan kan orang bayar gitu ya. Nah, terima cicilan nih. Ini juga bisa dicetak nih tadi ya, kita cetak orang bayar gitu. Nah, ini bukti cicilan pinjaman, nama siapa, besaran pokoknya berapa, bagi hasilnya berapa, totalnya berapa, saldonya tinggal berapa. Nah, caranya juga mudah, tinggal klik tambah, isikan tanggalnya, kemudian cari
Nah, misalnya kita nggak tahu ini datanya banyak, tinggal tulis di sini, tulis nama atau nomor kontraknya, tinggal ditulis saja, terus kemudian dicari, nanti keluar, kemudian kita klik, kemudian kita oke. Nah, ini langsung muncul nih dia bayar berapa, tulis saja di sini misalnya 655 600, klik aja di luar. Nah, nanti dia udah terbagi seperti ini. Nah, tinggal simpan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah simpan dicetak seperti ini tadi. Nah, cicilan keberapa. Nah, kemudian riwayat cicilan, kita misalnya mau ngecek orangnya ya, misalnya kapan, cari aja nomornya di sini, kemudian oke, kemudian tampilkan, ini sudah ada, kemudian ini bisa dicetak. Nah, ini cicilan ke-1, nah seperti itu ya. Cicilan keduanya kapan, ketiga kapan, di situ ada semua di sini nanti. Nah, kemudian kita bisa lihat juga perkembangan pinjamannya LPP. Ya, laporan perkembangannya kita gimana modelnya simpan pinjamnya, kegiatan kredit ini, peminjaman ini kita lihat tanggal berapa kita tampilkan di sini. Nah, ini kita totalnya kita punya nasabahnya siapa, alokasi pinjamannya berapa, tanggal realisasinya kapan, lamanya atau periodenya itu berapa, tenornya berapa, bagi hasilnya berapa, terus cicilan ke berapa, ini targetnya, pokoknya berapa, bagi hasil berapa, realisasinya berapa, realisasi sampai bulan ini berapa, ini semuanya ada. Ini juga bisa kita cetak LPP-nya. Nah, ini LPP bisa bisa dilampirkan di laporan ya. Ini laporan perkembangan pinjaman unit pelayanan keuangan, ini nasabahnya saya contohkan 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa juga nih tabungan, kita juga bisa. Kita misalnya buka rekening, tabungan, tinggal tambah, tuliskan aja di sini. Kemudian kalau sudah jadi, sudah ada, sudah disimpan, ini bisa dicetak. Nah, kita bisa punya buku seperti ini. Buku tabungan sendiri kita nyetak. Pakai kertas yang agak tebel gitu ya. Ini bisa dicetak seperti ini. Nah, kemudian jika misalnya deposit, nih kita terima deposit orang nabung ya, ya kalau nggak tulis deposit atau menabung gitu atau apa ya. Nah misalnya ini sudah nabung, kita klik cetak. Nah ini bukti tabungan nih, slip setoran tabungan, nama contoh berapa, yang menerima siapa. Nah seperti itu ya. Ini udah jadi nota sendiri. Ini juga kita bisa lihat perkembangan daftar tabungannya itu ada siapa aja, ada berapa, dari siapa aja. Nah ini juga bisa, misalnya BUMDes nyari modal dari Pemdes susah misalnya, atau dari bank juga susah. Kita bisa memanfaatkan tabungan masyarakat. Masyarakat misalnya wajib nabung, nanti ada catatannya, terus imbal baliknya apa ke warga gitu ya. Misalnya diwajibkan nabung per orang, per kepala keluarga atau per warga, misalnya 1.000 rupiah. Nah, kalau misalnya satu kakak ada 10 orang ya 10.000 per bulan. Nah, itu kan nanti banyak. Misalnya kalau kita punya penduduk 3.000, nabung per kakaknya berapa gitu kan. Misalnya satu warganya 1.000 per bulan, kita sudah bisa punya modal 3 juta. Nanti dikelola, nanti bisa kalau maju bisa digunakan untuk membantu warga lagi kan seperti itu ya. Nah, karena kita mengelola dana nasabah, dana warga, kita harus bertanggung jawab dengan memberikan laporan yang tepat, usahanya yang tepat, ya. Jangan sampai nanti warganya ikut rugi. Nah, ini kalau kita bergerak di bidang simpan pinjam, lebih baiknya kita didaftarkan usahanya ini agar nanti dapat bantuan dari OJK, dapat bantuan dari misalnya lembaga-lembaga terkait kan gitu ya, didaftarkan. Nah, nanti kita mengikuti aturan-aturannya. Kita harus punya modal berapa gitu. Misalnya nanti ada aturan-aturannya. Ya. Jadi nanti unit BUMDesnya ini bisa memiliki badan hukum sebagai unit pengelola keuangan resmi ya. Tuh, ini kita bisa laporan perkembangan tabungannya kita bisa cetak ya. Nah, ini siapa aja yang nabung, jumlahnya berapa nih ada. Nah, seperti itu.
Kemudian di laporannya nanti kita juga bisa mendapatkan nih buku besar ada berapa, neraca dan lain sebagainya. Ini ada caranya juga sama dengan tadi. Nah ini kita bisa lihat misalnya, nah kita punya modal berapa, kas tunainya, terus uang yang ada masih dipinjamkan di nasabah itu ada berapa, kemudian kita memiliki tabungan ada berapa, terus memiliki laba berapa. Nah ini bisa dicetak. Nah, oke demikian tadi ya sedikit informasi tentang cara penggunaan dan apa yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut ya. Misalnya dari hanya cukup kas masuk, kas keluar, dan kemudian dia sebagai apa nanti akan otomatis laporannya tersusun. Ya, nanti untuk lebih detailnya bisa ikuti video-video yang lain atau jika ada permasalahan atau ada transaksi yang ingin ditanyakan bagaimana cara inputnya silahkan kontak admin aja ya. Nanti nomornya disertakan. Oke demikian terima kasih semoga bermanfaat. Salam BUMDes sukses. Aku BUMDes memang